sekalian dengan penyuluhan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, ada ceramah ya Pak, sangat bagus sekali. Kita memang dihususkan untuk selalu bersyukur ya Bu ya. Dalam keadaan apapun itu kita harus tetap bersyukur, syukur dan syukur terus. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari tim medis Klinik Sabta Mitra, mungkin ibu-ibu yang di sini juga udah pernah mengenal kami ya Bu ya, udah pernah tahu ya sebelumnya. Jadi kita tim medis Klinik Sabta Mitra itu udah lama kerjasama dengan Bapak Salam Bu. Jadi setiap hari Sabtu dulu itu kita ada pemeriksaan gratis di atas lantai 2. Jadi kalau ibu-ibu lagi sakit, nggak bisa ke puskesmas, ke rumah sakit, bisa datang ke atas, ke lantai 2 dengan bawa kartu berobat. Insya Allah bayar dengan senyum aja. Seperti itu. Baik, alhamdulillah hari ini kita kedatangan dokter kami juga ya, ibu-ibu ya. Dokternya masih muda. Nih dokternya sebelah kiri. Masih muda, masih cantik. Kalau cewek cantik ya Bu ya. Kalau bapak-bapak kan ganteng ya. Ya, seperti itu. Jadi dokter Fatia Deliza ini dokter tim khusus nanti untuk berkunjung ke rumah, dokter home care jadinya, dokter keluarga. Beliau ini juga nanti akan aktif di sini insya Allah kalau nanti kita mulai lagi kerjasamanya. Berharap sih kedepannya akan berlanjut terus karena program kita program sosial Bu, jadi memang kita mempunyai kepedulian sosial seperti programnya Rajis. Jadi di sini ada suka cerdas, suka sehat, suka daya, suka dua, sama suka liga. Nah kita di sini nih programnya Bu. Jadi programnya Rajis ya seperti itu. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada hari ini Dr. Deliza akan menyampaikan tentang PHBS Bu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga ibu-ibu yang ada semua di sini udah menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu ya di rumahnya ya Bu ya. Ada yang paham Bu tentang itu? PHBS ada yang tahu nggak PHBS? Ya nanti saat terakhir pematerinya nanti dokter menyampaikan, nanti saya kasih hadiah Bu. Kalau ada yang pertanyaan bagus, nanti dapat hadiah dari Bu. Seperti itu. Baik ya Bu, kita langsung aja. Kita persilakan Dr. Fatia Deliza untuk menyampaikan informasi atau penyampaian tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ibu-ibu mohon disimak dengan baik-baik. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah dan di keluarga untuk diterapkan. Ya ibu-ibu ya. Baik, silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu ya, tadi dipending dulu, ditunda dulu untuk perkenalannya. Mungkin tadi udah disampaikan juga oleh Mas Dedi tentang saya. Untuk perkenalannya saya lanjutkan aja ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatia Deliza. Bisa dipanggil Dokter Fatia, bisa dipanggil Dokter Tia, bisa dipanggil Deliza, terserah aja yang mana yang nyamannya ya Bu ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kita. Nah, untuk materi pertama hari ini yaitu mengenai PHBS. Ada yang tahu nggak Bu, apa itu PHBS? Untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini udah ada belum yang dilaksanakan di rumah tangganya? Atau masih ada yang terlewatkan? Masih? Ada yang tahu nggak untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini apa-apa aja indikatornya? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya. Ya, silakan angkat tangannya Ibu. Belum begitu paham pertanyaan. Oh, masih belum paham ya. Ya udah, kalau gitu saya lanjut jelaskan aja ya Bu ya. Untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini fungsinya itu kita akan ada 10 indikator. Ada yang nggak kelihatan nggak dari slide yang saya buat di depan? Kelihatan ya?
Nah, untuk indikator yang pertama itu di mana adanya persalinan yang ditolong langsung oleh bidang kesehatan. Minimal itu dibantu oleh bidan. Di sini kan ibu-ibu ada yang masih punya anak kecil ya, atau di rumahnya masih ada yang punya anak yang lagi hamil, itu diusahakan jangan dibawa ke dukun. Jadi dibawanya ke dokter. nah, ke bidan, ke dokter ya Bu ya. Terus yang kedua itu pemberian ASI eksklusif. Untuk pemberian ASI eksklusif ini itu sampai usia 2 tahun. Di rumahnya ada anak-anaknya masih dikasih susu formula nggak? Atau tetap dikasih ASI? Kalau nggak ASI ya pakai formula. Wah, jadi manfaat ASI itu banyak ya Ibu ya. Daripada susu formula itu jatuhnya nanti anaknya Apa nggak keluar? oh nggak keluar, ya udah nggak apa-apa, dibantu ya Bu. Jadi yang ketiga itu menimbang bayi dan balita. Ada rutin nggak ke posyandu? Ada ya. Kemudian yang keempat menggunakan air bersih. Di sini masih ada kalinya atau di sini pakai pam atau sumur? Pam ya. Nggak ada yang ngambil air dari kali, dari sungai. Di sini ada sungai nggak? Atau masih ada yang mandinya di sungai? Enggak ya? Atau ada buang air besarnya di sungai? Punya WC sendiri. Alhamdulillah udah punya WC sendiri ya Bu. Yang kelima yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ada nggak? Ada? Bener nih. Apalagi sekarang zaman pandemi ya Bu, 2 tahun belakangan ini, jadi kita harus rutin cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang keenam menggunakan jamban yang sehat. Jadi di rumahnya udah ada jambannya ya? Udah ya. Nah, kalau yang ketujuh memberantas jentik nyamuk di rumah. Sekarang kan lagi musim hujan ya. Jadi kalau lagi musim hujan, kita harus rutin menguras bak menutup penampungan. Iya. Terus mengubur Kaleng. mengubur barang-barang bekas. Ada nggak dilakukan di rumahnya? Benar, ada di sini aja kali ya. Kalau yang kedelapan yaitu makan buah dan sayur setiap hari. Ada nggak di sini makan buah dan sayur setiap harinya? Iya, biar sehat ya. Bener nih, makan buahnya apa aja? Kalau makan sayur, habis makan sayur biasanya nyeri-nyeri ya sendinya ya? Iya ya? Banyak ya yang sendinya nyeri-nyeri. Ya udah nanti kita bahas ya ibu-ibu ya. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ada nggak rutin? Iya, olahraga. Senam, jalan santai. Ada nggak jalan santai? Bukan mencuci piring, bukan menyapu ya ibu-ibu ya. Harus jalan pagi. Jadi habis sholat subuh itu usahakan jalan santai, jalan pagi di sekeliling komplek aja atau di sekeliling rumah kita aja. Jadi biar ada aktivitas fisiknya, ya. Sepakat ya? Sepakat ya ibu-ibu ya? Atau udah ngantuk? Benar. Atau materi saya kurang bikin nyaman? Nggak semangat? Alhamdulillah. Kemudian yang ke-10 yaitu tidak merokok di dalam rumah. Jadi untuk yang indikator ke-10, ibu-ibu di rumah kan ada bapak, ada anak, remaja. Itu harus diingatkan ya ibu-ibu ya, untuk tidak merokok di dalam rumah karena efeknya itu banyak. Jadi ibu harus mengingatkan juga.
supaya kalau misalnya ada anak-anak kecil di rumah, terus ada bapak atau kakaknya yang merokok di dalam rumah, itu nanti akan terjadi penyakit infeksi saluran pernafasan namanya ISPA. Nah, untuk menghindari itu kita harus saling mengingatkan ya Bu. Kan nggak mungkin ibaratnya tim medisnya harus datang ke rumah ibu, ya kan? Jadi harus dari diri kita sendiri, ya kan? Tadi Pak Ustadz juga udah menjelaskan kalau seandainya nikmat itu berupa dari nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan, iya kan? Jadi kesehatan itu harus kita jaga. Kalau kita menjaga kesehatan itu sama kayak kita kita bersyukur. Bersyukur karena kita udah menjaga diri kita, menjaga tubuh kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesehatan, iya kan? Slide selanjutnya, Mas. Nah, inilah arti perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan anggota rumah tangganya agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi di sini diminta untuk adanya kesadaran diri ibu-ibu untuk mengingatkan yang ada di rumahnya, ya Ibu ya. Slide selanjutnya. Untuk sasarannya yaitu kepada peningkatan derajat kesehatan agar lebih mandiri dan memberdayakan masyarakat, di mana akan adanya peningkatan dari kesehatannya dan membentuk kemandirian serta adanya desa siaga. Mungkin kayaknya di sini ibu-ibunya udah tahu ya pentingnya kesehatan ya, udah sadar ya untuk kesehatannya. Slide selanjutnya, Mas. Lanjut. Nah, ada yang masih sulit nggak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat? Hah? Benar. Enggak ya, berarti udah bagus-bagus di sini. PHBS-nya udah jalan, lingkungannya udah bagus ya Bu ya. Alhamdulillah. Slide selanjutnya, Mas. Lanjut. Nah, ini ada PHBS di rumah tangga kayak yang saya bilang tadi, di mana ada peran di sana itu misalnya ada pasangan usia subur kayak suami, istri, kemudian anak-anak, terus ada ibu hamil atau ibu yang menyusui, kemudian ada anak dan remaja serta ada usia lansia atau usia lanjut usia. Atau di dalam rumah tangganya masih ada ibu mertuanya, ibu kandungnya, ayah kandungnya gitu ya. Lanjut. Nih, untuk manfaat PHBS sendiri itu untuk meningkatkan kesehatan dan tidak mudah sakit. Jadi caranya itu untuk mencegah supaya kita tidak jatuh dari penyakit itu dan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi kalau kita sehat, kita pasti lebih produktif kan ibu-ibu ya. Kita jadi semangat, terus nyapu. Kalau yang ibu rumah tangga kan nyapu, masak, ngepelnya itu lebih rajin, gak capek-capean, gak lelah, ya kan? Kemudian untuk mengurangi pengeluaran biaya. Kalau misalnya kita udah sakit, otomatis kita harus mengeluarkan biaya lagi kan? Nah, untuk mencegah itu kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Slide selanjutnya, Mas. Lanjut. Nah, ini ada video, mungkin bisa dilihat ya. Dan diperhatikan ya, Bu. Sini. Setiap hari ada terhindar dari obesitas, hipertensi, dan ayo mulai sekarang melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan
videonya itu kesimpulannya apa? Terus kesehatan, terus apa lagi? Yang video kita tadi Ibu, ini slide kita yang selanjutnya ya. Jadi yang video tadi itu, kenapa melakukan aktivitas fisik setiap hari itu penting? Itu mencegah terjadinya obesitas, kemudian hipertensi. Nah, sama sakit jantung, ya kan? Sebenarnya melakukan aktivitas setiap hari itu banyak manfaatnya selain 3 yang disebutkan tadi. Cuman memang kebanyakan kita efeknya itu seperti itu kan Bu, males, mager katanya. Kalau kata anak muda sekarang mager ya, males gerak. Jadi kalau udah nyapu, masak udah, jadi males lagi mau olahraga tuh males. Dengar kata olahraga tuh udah males kan Bu? Ya nggak? Ya. Nah, untuk yang slide selanjutnya ini efek dari penyakit yang akan muncul akibat kita tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama itu demam berdarah. Demam berdarah itu berasal dari nyamuk. Karena kebiasaan kita yang tidak melakukan 3M plus tadi, jadi keluarganya pasti gampang terkena penyakit demam berdarah. Slide selanjutnya. Ini gambaran perilaku yang harus dirubah. Lingkungannya masih kayak gini nggak? Atau udah bagus ya sekarang ya? Alhamdulillah. Slide selanjutnya Mas. Nih, ini beberapa penyakit, gambaran penyakitnya kalau seandainya kita tidak mematuhi perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Yang pertama, itu ada gambar orang yang lagi sakit perut, diare. Kemudian yang kedua ada gambar nyamuk, DBD, demam berdarah. Kemudian yang ketiga itu orang-orang yang udah mengalami komplikasi dari penyakitnya. Misalnya dia punya tekanan darah tinggi atau hipertensi, kena gula, kena jantung. Tapi kalau dia tidak terkontrol minum obatnya dan tidak teratur untuk berobat, nah efeknya akan seperti ini ya Ibu ya. Jadi mulai sekarang kan sudah ada nih kerjasamanya dengan klinik kita. Jadi harus rutin, iya harus rutin kontrol, oke? Kemudian gambar yang terakhir itu kayak gambar alien ya Bu. Itu gambaran orang-orang yang suka merokok. Seperti itulah gambaran dalam tubuhnya. Slide selanjutnya Mas. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Silakan bertanya. Ya, silakan Ibu. Siapa namanya Ibu? Ibu Emi. Ibu Emi. Pertanyaannya apa Ibu? Kalau misalnya kan penyakitnya ada orang. Dia. Kan waktu maksudnya solusinya apa ya? Baik dengan Tetap asam urat ya? Iya, Ibu Emi. udah makan sayur. Pertanyaan yang kedua kita tampung dulu aja pertanyaannya sampai 3 ya Mas ya. Nah, 2 lagi. Iya. Mohon maaf ya Bu. Ya Ibu siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat, Itu Bu, Pak Dokter, saya punya sakit kolesterol. Kolesterolnya udah 243, tapi saya suka ngikutin apa tuh lansia. Tapi masih nggak turun-turun juga. Makanan apa yang dipandang. Iya. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu Tuti. Ada satu lagi nih penanya terakhir ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita udah sepuh ya. Iya. Kalau sholat itu apa ya sedih-sedih betul itu karena ya aku berdiri itu habis sujud itu susah sekali dan apa terus itu bagaimana? Oke. Kasih. Iya, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sri. Ibu Sri. Baik, untuk pertanyaannya kita tutup ya, Ibu-ibu ya. Ada 3 pertanyaan dari Ibu Emi, Ibu Tuti, dan Ibu Sri. Mungkin saya simpulkan aja. Jadi untuk 3 pertanyaan ini sebenarnya sama ya. Dan pertanyaannya bagus-bagus ya Ibu ya. Nah, yang pertama untuk Ibu Emi, karena ada riwayat asam urat ya Bu, itu gimana solusinya, apa yang harus dimakan, terus pencegahannya seperti apa. Karena memang kayak saya bilang tadi, sebenarnya faktor penyebab terjadinya asam urat itu banyak. Salah satunya itu dari makanan, kemudian aktivitas fisiknya yang kurang juga bisa mempengaruhi ya Ibu ya. Nah, kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik tadi untuk tidak terjadi obesitas? Obesitas ini, ada yang tahu nggak obesitas itu apa? Kegemukan. Idealnya misalnya dengan tinggi 165, mungkin idealnya berat badannya 60 kg gitu. Malah di sini kan rata-rata lebih ya, karena konsumsi makanan itu salah satu penyebabnya. Yang pertama itu kita ini memang orang Indonesia ya Bu, kebiasaan suka makan goreng. Nggak bisa tuh kalau nggak ada gorengan, iya kan? Biar itu tempe, tahu goreng, yang penting gorengan dulu. Nggak ada tuh yang mau membiasakan dirinya untuk makan sehat. Makan sehat ini memang nggak enak Bu, nggak ada rasa, iya kan? Kita tuh pengennya yang ada rasa, gurih, yang enak. Sukanya makan ikan asin, iya kan? Sukanya makan nasi uduk, iya kan? Yang bersantan, yang mengandung lemak yang tinggi. Jadi lemak jenuh, lemak tak jenuh. Mungkin ibu-ibu bingung ya. Saya kategorikan aja ya. Kalau untuk kategori orang yang mengalami asam urat atau nyeri-nyeri sendi biasanya kan, udah faktor usia juga. Jadi makanannya itu harus dijaga. Seperti kacang-kacangan, nggak boleh. Bukan nggak boleh sih sebenarnya, dikurangin kadarnya ya Ibu ya. Terus cemilannya, jangan gorengan lagi. Masih gorengan kan? Iya kan Ibu Tuti? Yang kolesterolnya 240 masih makan gorengan? Masih makan gorengan. Jadi cemilannya diganti sama yang direbus-rebus sekarang. Nah, yang direbus-rebus kan banyak untungnya ya Bu ya. Minyak jadi berkurang, ya kan? Yang direbus dan yang dikukus kan lebih irit ya jadinya minyak. Kayak ubi, jagung, pisang, singkong, itu bisa direbus aja. Jadi mulai sekarang cemilannya diganti sama yang direbus. Katanya rutin makan buah. Makan buahnya apa dulu nih? Bener. Iya, paling 1 biji ya sehari. Jangan makan rambutan banyak-banyak dulu ya Bu. Nanti jadi batuk sama sakit perutnya, jadi diare jadinya. Nah itu untuk Ibu Tuti udah terjawab. Untuk Ibu Emi udah terjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk Ibu siapa tadi Ibu? Maaf. Ibu Sri. Nah Ibu Sri itu kan susah ya kita kalau misalnya mau sholat, ruku. Yang pertama itu memang harus mengurangi berat badan Bu. Jadi semuanya ibu-ibu yang mengalami kelebihan berat badan harus mengurangi berat badannya. Yaitu tadi, misalnya habis sholat subuh, jalan,
jalan aja habis sholat subuh kan dari masjid, misalnya jalan santai. Terus kan ada program ya, kadang program senam lansia itu. Jadi kita harus rutin melakukan program itu biar hati kita seneng juga. Kalau kita sehat pasti kita happy kan. Kalau misalnya rasanya susah buat ruku sholatnya atau sujud, sholatnya duduk aja Bu dulu sekarang ya, biar nggak usah dipaksakan, iya kan? Terus cemilan yang kedua, ada yang tahu kolang kaling nggak? Kolang kaling yang kalau misalnya di bulan puasa. Nah, kolang kaling itu juga bagus untuk tulang-tulang. Jadi dibikinin manisan aja kolang kalingnya. Dibikinin manisan, tapi nggak usah dicampur gula lagi. Cukup dikasih sirup aja atau daun pandan. Jadi kan lebih enak ya. Masukin ke kulkas, itu dijadikan cemilan kan lebih enak. Ya kan? Enak dan sehat. Ada lagi nggak pertanyaannya? Oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumini. Iya. Saya mau tanya, saya kan suka tensi darah ya, kadang tinggi, kadang rendah. Terus solusinya apa ya? Saya selama ini nggak pernah minum obat. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nur Hayati. Saya ingin tanya, Dok, katanya makan buah itu lebih sehat sebelum makan nasi. Apa benar gitu ya? Saya cuma dengar-dengar aja. Kemudian saya kan hobinya makan kacang ya. Katanya sih kalau kacang rebus gak apa-apa, asal jangan digoreng katanya. Itu benar apa enggak sih gitu? Mohon keterangannya dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu, dari Ibu Sri. Iya, Ibu Sri sama Ibu Nur Hayati. Ibu Sumini sama Ibu Nur Hayati. Jadi untuk pertanyaannya itu kalau yang pertama Ibu Sumini, kenapa hipertensi saya suka naik turun, ya kan? Yang pertama itu kita harus rutin minum obat dulu Bu. Rutin minum obat. Kemudian yang kedua, konsumsi garamnya jangan berlebihan, ya kan? Jadi makan garam-garamannya itu dikurangin. Misalnya kalau lauk sambalnya itu ada rasa asin, sayurnya nggak usah dikasih garam. Iya, jadi biar seimbang. Terus konsumsi gorengannya nggak boleh, bisa nggak boleh. Iya, kalau sekarang makan gorengannya sekali seminggu aja lah. Jadi biar ibu-ibu di sini semuanya sehat ya, sehat, terus semangat jadinya, ya kan? Kalau kita sehat kan jadinya kita seger. Terus untuk Ibu Nur Hayati, tadi pertanyaannya apa Ibu Mak? Kalau untuk makan buah ini sebenarnya itu pilihan ya Bu. Kalau misalnya buahnya itu asam, kayak mangga, jeruk, kalau yang ada riwayat asam lambung atau mah itu diusahakan setelah makan. Iya, jadi makan dulu, jangan langsung dikasih makan jeruk sama makan mangga. Walaupun kita tuh rasanya pengennya itu dulu gitu kan. Terus ya kalau misalnya buahnya kayak pepaya, pisang, boleh dimakan sebelum makan nasi. Itu pertanyaan yang pertama ya Bu. Kalau pertanyaan yang kedua mengenai kacang ya. Nah, untuk kacang-kacangan ini katanya lebih baik makan kacang rebus dibandingkan kacang goreng. Ya, sebenarnya terlalu berlebihan ya Bu. Kita nggak boleh memakan sesuatu itu berlebihan. Di dalam agama Islam pun juga sudah dikasih tahu kan, sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadi
usia ibu sekarang udah berapa? Hah? Nah, udah 63 tahun, jadi konsumsi makan kacangnya dikurangi. Itu tadi saya bilang coba dengan makan kolang kaling, biar kalinya seperti itu ya Bu, cemilannya. Jangan makan kacang terus, nanti asam uratnya malah kambuh lagi. Iya, kita akhiri dulu ya Ibu ya untuk presentasi saya, dan beberapa pertanyaannya tadi sangat menarik. Terima kasih sudah mau mendengarkan masukan dari saya, materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua, dan semoga kita bertemu kembali ya Ibu ya. Kurang dan lebih saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum